Bu, udah. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan membaca doa. Boleh dipimpin oleh satu orang. Silahkan, Lisna dipimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Siap beri salam. Baik, terima kasih Lisna yang sudah telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar dan barokah ya. Oke, baik. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, coba kalian siapkan dulu peralatan, perlengkapan, ballpoint, buku, dan lain sebagainya di atas meja kalian. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, baik. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini kita masih membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Akan tetapi pada hari ini kita nanti akan mencoba belajar dengan metode yang lain selain pelajaran yang kemarin dengan metode substitusi dan eliminasi. Baik, untuk penilaiannya, hari ini saya akan nilai untuk pengetahuan, nanti Ibu akan memberikan soal evaluasi mandiri sebagai tugas, kemudian nanti kalian juga akan berdiskusi dengan teman-teman kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian untuk keterampilannya, nilai keterampilan Ibu akan mengambil nilainya dari hasil presentasi kalian, kemudian ketika kalian menggunakan GeoGebra untuk bahan ajar dan juga di LKPD-nya. Jadi nanti saya akan melihat apakah kalian sudah mahir atau apakah kalian sudah bisa menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Karena tentunya GeoGebra ini masih baru ya untuk kita semua. Oke. Di sistem persamaan linear 3 variabel, nah, ini ada beberapa gambar ya, Sebelumnya juga Ibu sudah memberikan pengetahuan kepada kalian bahwasanya ada beberapa hal yang bisa atau berhubungan dengan SPLTV ini. Nah, ini Ibu ada 4 gambar. Ada yang masih ingat tidak? Coba dari salah satu gambar menceritakan kejadiannya. Coba ada yang masih ingat tidak? Dengan penjelasan yang lalu-lalu terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ada supermarket, ada sawah, ada makanan, kemudian ada toko buku. Coba ada yang masih ingat tidak? Di supermarket. Ya, gimana Lisna kalau di supermarket? Ketika apa ada SPLTV? Ketika kita membeli beberapa jenis barang atau makanan yang sama dengan teman kita yang 3 orang misalkan gitu. Itu Iya SPLTV. betul, tapi kita belum tahu ya harganya. Iya pintar, bagus sekali. Iya, belum tahu harganya. Ya, jawaban yang bagus sekali ya. Ibu kasih poin buat Lisna hari ini ya, tambahan nilai. Oke, selanjutnya ada toko buku, ada yang mau menjawabnya? Bagaimana dengan toko buku? Kemarin kan ada ya contohnya menghitung, ada yang membeli pulpen, penggaris dan buku. Ayo bagaimana diceritakan kasus yang kemarin? Ada beberapa Bisa diceritakan? barang Ibu. Jadi kemarin itu misalkan si A-nya itu beli 2 buku sama 1 pulpen harganya berapa. Lalu nanti si B-nya juga beli barang yang sama tapi jumlahnya berbeda. Nanti kita bisa lihat, kita bisa cari harganya berapa dari masing-masing barangnya.
Iya, bagus sekali dia. Dia Ibu kasih poin juga ya sama seperti Lisna karena keaktifannya sudah terlihat. Baik, ada 2 gambar lagi. Mungkin yang sawah ini saya belum memberikan contoh kemarin ya. Nah, kalau untuk yang sawah ini contohnya adalah bahwa si Bapak petani itu akan memberikan pupuk 3 jenis pupuk begitu kepada sawahnya. Nah, nanti 3 jenis pupuk tersebut bisa dihitung harus berapa liter untuk memberikan pupuk kepada sawahnya supaya sawahnya subur begitu ya. Ini sekilas motivasi tentang SPLTV supaya kalian lebih bergairah lagi untuk belajar. Oke, selanjutnya apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yang ingin saya capai adalah melalui model problem based learning, berbantuan GeoGebra dengan metode diskusi dan tanya jawab, diharapkan peserta didik dapat menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, sehingga mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara mengkaji dan mengumpulkan informasi untuk meningkatkan kemampuan analisis, kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif dalam menyelesaikan masalah secara jujur, serta menanamkan kemandirian belajar sebagai perwujudan rasa syukur serta memiliki sifat disiplin, kolaboratif, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada pun IPK atau indeks pengetahuan yang akan dicapai ya, IPK yang akan dicapai itu tujuan yang harus kalian bisa untuk hari ini adalah 1, menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi dan eliminasi. Jadi campuran ya, kalau hari ini kita campurkan substitusi dan eliminasinya kita campurkan. Kalau kemarin kan kalian belajarnya substitusi saja, eliminasi saja gitu ya. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi dan eliminasi. Nah, oke, selanjutnya pelajaran sebelumnya adalah substitusi dan eliminasi ya, dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat kalau substitusi itu apa sih, eliminasi itu apa sih? Coba ada yang mau jawab, nanti Ibu kasih nilai. Bu, mau jawab, Bu? Boleh Nurlela, silahkan. Tapi koreksi ya, Bu ya, takut salah. Siap. Soalnya lupa. Untuk metode substitusi itu ditukar bukan, Bu, dengan nilai yang sama, Bu? Atau dimasukkan nilainya yang sama ya, Bu? Iya, bagus, pintar. Substitusi mengganti nilainya dengan yang sudah ada atau ditukar boleh, memasukkan boleh. Lalu kalau eliminasi bagaimana? Kalau eliminasi itu menghilangkan bukan, Bu? Atau apa, Ibu? Kalau mengeliminasi itu? Ya, kalau bahasa kalian boleh menghilangkan, boleh. Terus apalagi ya? Kemarin tuh diapain sih eliminasi itu, dihilangkan ya? Atau apa? Mengurangi atau mencoba menghilangkan salah satu variabelnya, begitu, mengeliminasi gitu ya. Seperti halnya kalau kalian menonton misalkan KDI atau apa gitu kan, ada tereliminasi, berarti dia tersingkirkan, terhilangkan begitu ya. Oke, bagus. Nurlela, Ibu kasih nilai tambahan ya untuk Nurlela, sangat aktif sekali. Oke, selanjutnya untuk materi kali ini, karena tadi saya juga sudah membahas berkali-kali bahwasannya hari ini kita akan belajar satu metode, yaitu substitusi dan eliminasinya kita campurkan. Kemudian ada tambahannya Nina, hari ini kita akan coba belajar GeoGebra. Apa sih GeoGebra itu? Nanti coba kita lihat dan bagaimana caranya untuk menggunakannya nanti kita coba praktekkan bersama-sama ya. Itu cakupan materi untuk hari ini. Oke, selanjutnya. Ibu punya video nih. Ini untuk mengorientasi kalian terhadap suatu masalah di SPLTV. Saya play dulu videonya. Masalah sehari-hari berkaitan dengan SPLTV. Contohnya adalah permasalahan
Thomas membeli toko yang jual peralatan di kantor. Beberapa hari sekali dia pergi ke toko grosir langganannya untuk membeli alat tulis kantor yang dijual kembali di tokonya. Beberapa stok Suaranya kecil. memberikan penawaran spesial berupa paket hemat. Lalu, pemilik toko menjelaskan paket hemat tersebut kepada Thomas. Hari ini kami memberi penawaran spesial berupa 3 paket hemat. Paket yang pertama adalah 3 penggaris 2 buku dan 1 gunting seharga Rp18.000. Paket yang kedua adalah 1 penggaris 1 buku dan 4 gunting seharga Rp19.000. Dan paket yang ketiga adalah 2 penggaris 3 buku dan 2 gunting seharga Rp26.000. Thomas tertarik dengan penawaran tersebut, lalu ia membeli semua paket dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Thomas berpikir ia akan menjual lagi barang-barang tersebut. Oleh karena itu, ia harus tahu berapa harga satuan barang yang dia beli di toko grosir tadi. Apa kalian tahu bagaimana caranya? Baik, ini ya permasalahannya. Untuk hari ini kita akan pecahkan masalah yang ini dulu. Ini sebetulnya sudah saya sharekan, ada di bahan ajar ya. Kalian sudah menerimanya semua, sudah saya bagikan. Bahan ajar itu kan sudah dari pertemuan sebelumnya ya, jadi saling bersambung begitu. Kalian boleh buka bahan ajarnya, dibuka, kemudian silahkan dikerjakan bersama kelompoknya, didiskusikan. Apabila ada kesulitan, boleh ditanyakan, ya. Oke, sebelum mengerjakannya, silahkan kalian berkelompok bersama teman-temannya, kemudian diskusikan masalah yang tadi, dan itu sudah dipaparkan ada di bahan ajar. Silahkan berkelompok, kelompoknya sesuai yang kemarin saja kita lanjutkan, sama ya. Sama dengan yang kemarin. Silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 2 menit. Oke, sudah berkelompok semua ya. Dan masalah yang sudah didapatkan bisa kalian lihat di sana. Ya. Masalahnya apa? Siapa ya? Gina, masalahnya apa, Gin? Dari video tersebut apa yang jadi masalah atau apa yang diketahui deh? Yang diketahui apa dulu? Oh, sebentar Ibu. Bahwa iya, ada pedagang grosir ya. Ada grosir, terus ada Ibu ada promo tentang grosirnya. Yang promo pertama untuk paket hemat 3 penggaris ya Bu. Iya, 3 penggaris, 2 buku dengan 2 buku sama 1 gunting harganya 18.000. Iya. Dan untuk yang kedua, 1 penggaris, 1 buku, 4 gunting harganya 19.000. Dan yang ketiga untuk 2 penggaris, 3 buku dan 2 gunting harganya 26.000 Ibu. Iya, pintar, bagus sekali, bisa menganalisa videonya, bagus ya. Gina, Ibu juga kasih nilai poin tambah. Oke, kalau begitu sudah bisa menganalisanya, silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Ibu berikan waktu sekitar 20 menit untuk menentukan bagaimana caranya si Thomas ini mengetahui harga satuannya dari paket hemat yang ditawarkan pedagang grosir tersebut. Silahkan 20 menit Ibu rasa cukup ya untuk mengisi bahan ajarnya. Silahkan Ibu berikan waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Baik,
20 menit Ibu rasa sudah habis waktunya. Mari kita presentasikan hasil diskusi kalian. Karena waktunya tidak akan mencukupi untuk semua kelompok, mungkin karena karena pertemuan-pertemuan kemarin ada beberapa kelompok yang sudah maju. Untuk yang belum maju ya hari ini boleh ditampilkan hasil presentasi atau hasil diskusi dengan kelompoknya. Maaf ya, silahkan. Ada yang mau menampilkan? Atau boleh di-share-kan ke Ibu, nanti Ibu tampilkan di layar. Boleh nggak apa-apa, masih coretan juga nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Bu, belum ditulis di LKPD-nya dengan rapi, nggak apa-apa, hasil masih coret-coretan tidak apa-apa. Sekalian Ibu tampilkan juga ininya ya, bahan ajarnya, supaya kalian tidak... Ya, bahan ajarnya ada di halaman 20 kalau tidak salah untuk pertemuan kali ini. Nah, baik. Ini ya bahan ajarnya. Silakan ada yang mau menampilkan atau kita selesaikan satu kelompok dengan satu langkah boleh. Tetapi nanti berbeda-beda ya, satu kelompok saja untuk menyelesaikan semuanya. Oke. Ada yang mau atau bersedia menampilkan hasilnya atau memaparkan? Tadi Gina sudah bisa menganalisa sehingga mampu mengetahui apa yang sudah diketahui dari videonya. Jadi nanti dituliskan ya Gina ya di nomor 1 ini. Kemudian yang ditanyakannya juga begitu ya, dituliskan. Oke, saya mau cek dulu deh satu kelompok. Coba kelompoknya Lisna, ada kelompoknya Lisna? Ada, Bu. Oke, kelompoknya Lisna di nomor 2. Ketika membuat model matematika permasalahan yang sudah tadi dilihat bersama, Lisna menggunakan huruf apa saja di kelompoknya? Saya menggunakan variabel X, Y, Z. X itu untuk banyak penggaris, Y itu untuk banyak buku, dan Z itu banyak gunting. Wah, bagus sekali. Nah, kalian boleh ya, mau seperti Lisna, X, Y, Z boleh, untuk yang lainnya juga boleh. Nah, ini kelompok Lisna sudah mengeserkan ke Ibu ya jawabannya untuk permasalahan yang dipaparkan di atas. Jadi, tadi Lisna sudah memaparkan bahwa X-nya itu adalah harga dari penggaris, Y-nya adalah harga dari buku, dan Z-nya adalah harga dari gunting, seperti itu. Nah, harga-harganya sudah tertera ya, tadi juga ada di gambar, itu boleh kalian tuliskan dalam bentuk persamaannya di nomor 3 ya. Kalau bagaimana kalau misalkan saya pakai ABC, boleh ya, boleh, berarti nanti di sininya di nomor 3 kalian tulisnya juga pakai ABC. Ibu, Nah, untuk ya untuk kelompok saya tadi memisahkan PQR, Bu. Boleh ya, Bu? boleh. Berarti P-nya apa, Yusi? Jadi P-nya itu adalah yang pertama itu buku ya, Bu? Iya. Yang kedua penggaris dan yang ketiga gunting, Bu. Iya, betul. Oke, Yusi, Ibu lanjut pertanyaannya ya, Yusi ya. Nah, di kelompok Yusi, kan pakainya PQR nih berbeda dengan punya Lista, sehingga nanti persamaannya seperti apa, Yusi, dari gambar, dari video yang tadi Yusi lihat? Yang pertama itu kan, sebentar, Bu. Ada di gambarnya, nah boleh langsung dilihat di sini. Yang pertama itu yang P-nya penggaris. Iya. Keduanya buku berarti 3P ditambah 2. Tambah 2Q tambah R. 1 R. Bentar. Sama dengan 18? Oke, pintar. Bagus ya. Yusi dapat nilai juga.
Oke, selanjutnya yang kedua berarti persamaannya bagaimana, Yusi? P tambah Q tambah 4R sama dengan 19.000. Ya, bagus sekali. Kemudian yang ketiga, 2P tambah 3Q tambah 2R sama dengan 26.000. dalam kelompoknya Yusi ada yang merasa kesulitan untuk membuat modelnya, Yusi? Kalau untuk membuat modelnya sudah bisa, Bu. Pintar sekali. Berarti kelompok Yusi sudah bisa semua ya. Bagus. Oke, berarti nanti Yusi dan teman-temannya hanya tinggal menuangkan apa yang tadi disebutkan ya. Oke, kebetulan ini sudah ada yang mengirimkan hasil tadi ya, mengeliminasi dan mensubstitusi. Memang ada beberapa kelompok yang sudah menampilkan, tetapi akan saya tampilkan satu saja. Nggak apa-apa, masih coret-coret nggak apa-apa. Nanti dituangkan di dalam lembar bahan ajarnya yang rapih ya, supaya nanti Ibu mudah untuk mengoreksinya. Oke, kita lihat ada pekerjaan teman kalian yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp. Sebentar ya. Ini ya, ini punya Lisna ya, kalau nggak salah pakainya X, Y, Z ya Lisna ya, betul ya? Ada kelompok Lisna. Halo? Suara saya terdengar Ibu. Ya, Lisna ada Lisna. Ibu Lisnanya sedang ke toilet. Oke, kelompoknya Lisna ada yang lain? Nggak apa-apa, nggak Lisna nggak apa-apa. Yang bareng sama kelompoknya Lisna, Gina ya? Boleh Ibu. Ya, silahkan Gina, bagaimana pemaparan hasil dari diskusi bersama kelompoknya? Ya, berdasarkan tadi diskusi sama teman-teman, untuk permasalahan yang tadi, kami misalkan dengan variabel X, Y, sama Z. X-nya sebagai penggaris, Y-nya sebagai buku, dan Z-nya sebagai gunting. Untuk persamaan pertama, jadi 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 18.000. Persamaan kedua, X tambah Y tambah 4Z sama dengan 19.000. Persamaan ketiga, 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 26.000. Kemudian untuk penyelesaiannya kami eliminasi dulu Bu. Pertama, kami eliminasi dulu persamaan 1 sama persamaan kedua. Ya. Kami eliminasi variabel Y-nya Bu. Sehingga didapat X dikurang, bentar Ibu. Hasil akhirnya saja nggak apa-apa. X dikurangi 7Z ya, Ibu kelihatan kok. Iya, sama dengan negatif 20.000 Ibu. Iya, betul. Selanjutnya, Kemudian, eliminasi lagi. Yang kedua, kami mengambil persamaan kedua sama persamaan ketiga. Bagus. Didapat X tambah 10Z sama dengan 31.000. Nah, dari kedua persamaan yang didapat, keempat sama kelima, kami eliminasi lagi, Bu. Kami eliminasi variabel X sehingga didapat Z sama dengan 3.000. Kemudian dari Z sama dengan 3.000 ini disubstitusi ke persamaan keempat Bu, yang X, maaf Ibu, ketiga, yaitu X dikurangi 7Z sama dengan negatif 20.000. Maaf Bu, ini saya salah nulis. Iya, tidak apa-apa. X dikurang 7, Z-nya kan tadi 3.000, jadi 7 kali 3.000 sama dengan negatif 20.000. Sehingga X sama dengan X dikurangi 21.000 sama dengan negatif 20.000. Sehingga hasilnya X sama dengan 1.000. Baik. Kemudian, selanjutnya dari persamaan ke-6 sama ke-7, kami substitusi ke persamaan ketiga, sehingga hasilnya itu didapat Y sama dengan 6.000. Kesimpulannya, harga satu penggaris itu 1.000, harga buku itu 6.000, harga guntingnya 3.000 itu. Baik, terima kasih Gina. Kelompoknya Gina berarti Gina
sudah menampilkan, jadi Ibu akan berikan nilai plus ya di kegiatan keterampilannya. Oke, selanjutnya karena sudah menampilkan satu kelompok, cukup satu kelompok saja. Berarti nanti kalian di bahan ajarnya itu kan pasti berbeda-beda ya. Memilihnya, memilih, oh saya mau pakainya eliminasinya mau 2 dan 1. Ada yang seperti itu, ada yang berbeda dengan kelompoknya Gina dan Yusi, Lisna. Ada yang berbeda pengambilan eliminasinya, itu boleh ya dari persamaan berapa dulu gitu, boleh nggak apa-apa. Nanti pada akhirnya harus menghasilkan tadi, karena sudah betul ya jawabannya dari kelompok Gina, kelompoknya Gina sama kelompoknya Lisa, sudah betul jawabannya. Nanti kalian paparkan di sini bahwa harga penggarisnya itu 1.000, harga bukunya 6.000, harga guntingnya 3.000, meskipun dengan cara yang berbeda-beda ya. Kalian dituntut untuk bisa berpikir kritis ya, supaya kalian bisa menghasilkan hasil yang sama namun dengan cara yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ternyata persamaan linear 3 variabel juga diselesaikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, itu bisa. Jadi nanti kalian akan diarahkan untuk bisa mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi GeoGebra ini ya. Mari kita simak video tayangan berikut ini tentang cara penggunaan GeoGebra-nya. Baik, apakah terlihat videonya? Terlihat Ibu, tapi suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Mohon maaf, Ibu sharekan, Ibu kan sudah menge-sharekan ya di grupnya untuk pembuatan atau cara pembuatan, cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Kalian bisa lihat di grup ya, grup WhatsApp yang sudah Ibu bagikan. Karena ini sepertinya Ibu sedikit terkendala untuk menampilkan di layar ya. Tapi kalian sudah saya bagikan, jadi boleh dilihat di grupnya di grup WhatsApp, di WhatsApp kelas kita itu sudah saya bagikan, jadi kalian bisa menonton videonya secara langsung begitu ya. Nah, silahkan dari yang tadi kalian sudah mencari dan mendiskusikan permasalahan tadi, ada grosir yang menjual 3 paket itu, kalian boleh dicoba digunakan GeoGebra-nya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu kalian cross check apakah sama jawabannya dengan menggunakan GeoGebra dengan yang tadi kalian hitung manual menggunakan eliminasi dan substitusi. Saya berikan waktu 10 menit untuk mencoba mempraktekkan GeoGebra-nya. Silahkan, saya berikan waktunya. Baik, waktu 10 menit sudah berlalu ya. Ada yang mau mencoba mempresentasikan lagi? Coba kelompok yang lain. Hasilnya bagaimana? Apakah menggunakan GeoGebra dengan tadi tidak menggunakan GeoGebra, apakah hasilnya sama atau tidak? Saya cek saja dulu ya. Nanti hasil GeoGebra-nya kalian kirimkan ke grup WhatsApp boleh, mau Japri juga boleh, silahkan, mangga ya. Dari hasil diskusi kalian, kemudian menggunakan aplikasi GeoGebra. Tapi mohon maaf, ini Ibu tidak bisa
menampilkan begitu ya, karena terkendala seperti itu. Tapi sudah Ibu sharekan, jadi kalian bisa menontonnya sendiri. Gitu. Bagaimana hasilnya sama tidak dengan yang ada di GeoGebra? Sama Ibu. Sama ya. Oke, nanti kalau kalian menyebutkan sama, nanti tolong ya dikirim di Ibu ya di WhatsApp, di grup WhatsApp ya. Eliana tadi yang bilang sama, nanti dikirimkan di Ibu ya Eliana hasil pengerjaan GeoGebra-nya. Baik, kalau sudah semua sudah mengerjakan GeoGebra-nya, tadi ya yang ada di GeoGebra yang ini permasalahannya, tapi sayang sekali saya tidak bisa menampilkan, tapi kalian bisa melihatnya masing-masing di grup ya, seperti itu. Baik, kita tiba pada saatnya untuk menyimpulkan hasil diskusi kali ini. Hasil diskusinya siapa yang mau mengemukakan? Silahkan, nanti dapat nilai tambah. Atau saya tunjuk. Ada yang mau tidak? Ulfa boleh Ibu. Boleh Ulfa, silahkan. Iya, yang bisa disimpulkan dalam menyelesaikan SPLTP yang pertama harus membuat model matematikanya. Kemudian yang kedua mengeliminasi salah satu variabelnya. Iya. Kemudian mencoba eliminasi lagi variabel yang lain sampai setiap variabel mendapatkan nilainya. Gitu Ya, Ibu. bagus sekali ya Ulfa. Untuk yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin Bu, kalau model matematika itu caranya begini bikinnya. Ada yang mau? Ada yang mau menambahkan evaluasi dari Ulfa atau sama dengan Ulfa? Evaluasinya sama? Sama Ibu. Sama ya, baik. Berarti yang kita dapat simpulkan dari diskusi kali ini bahwasanya ketika kalian membuat model matematika, berarti kalian harus memisalkan dengan suatu variabel gitu ya. Kemudian nanti kalian juga langkah kedua mengubah yang tadinya sistem persamaan dari 3 variabel itu menjadi sistem persamaan 2 variabel atau yang tadi Ulfa bilang bisa menggunakan dengan cara eliminasi supaya nanti hasilnya menjadi 2 variabel begitu ya. Langkah ketiga tadi betul kata Ulfa, setelah SPLDV-nya sudah ada dikumpulkan, baru kita akan selesaikan SPLDV-nya sampai dengan akhirnya menemukan hasil dari satu variabel masing-masing, entah itu X, Y, Z, atau kalian menggunakan ABC, atau seperti UC, PQR, itu boleh apa saja, hurufnya boleh apa saja, dibebaskan berkreativitas gitu ya. Oke, selanjutnya karena sudah selesai diskusinya, boleh kembali duduknya di masing-masing tempat duduk semula, silahkan. Nah, kalau sudah duduk di tempat masing-masing, kita akan merefleksi terlebih dahulu pembelajaran hari ini ya. Oke, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian senang atau tidak dengan pembelajaran hari ini? Senang Ibu. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya apakah kalian menemukan kendala saat tadi berdiskusi dengan kawan-kawan? Ada kesulitan? Tidak ada Ibu. Baik, semua mengerjakan, temannya ada yang bengong aja tidak? Ada yang bengong aja temannya? Tidak, semua mengerjakan Bu. Bagus. Baik, berarti tidak ada yang diam saja ya, semua terlibat dalam diskusi, itu sangat bagus. Oke, selanjutnya, karena kalian sudah duduk dalam posisi kalian masing-masing, Ibu ada evaluasi ya, soal-soal evaluasi sudah Ibu bagikan, silahkan dikerjakan lembar evaluasinya, begitu.
Secara mandiri Ibu berikan waktu sekitar 10 menit saja. Baik, waktu 10 menit sudah selesai, boleh dikumpulkan bahan ajarnya dan juga hasil evaluasinya di depan. Baik, sudah semua ya, tidak ada yang tertinggal ini ya. Sudah semua, bagus. Oke, selanjutnya kita rangkum dulu kegiatan hari ini. Kita belajar apa saja sih hari ini? Yuk kita bersama-sama. Tadi diskusi ngapain aja. Yuk, rangkumkan, ucapkan, utarakan. Ngapain aja coba? Ulfa tadi ngapain aja nih waktu kegiatan? Tadi kita buat model matematika, Bu. Pintar. Terus apa lagi? Bikin apa lagi? Mengeliminasi, Bu. Pintar. Ada lagi? Substitusi, Bu. Iya. Lanjut, ada lagi? Menentukan himpunan penyelesaiannya, Bu. Pintar. Ada lagi yang terakhir? Tadi aplikasi? Mencoba GeoGebra. Pintar. Dan nanti dari GeoGebra itu kalau dari video sudah Ibu jelaskan ya bahwa nanti ada perpotongannya. Oke, selanjutnya kalau sudah bisa merangkumkan kegiatan-kegiatan yang tadi kita sudah lalui bersama, maka besok kita akan belajar mengenai metode SARUS ya. Jadi tidak cukup hanya menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan tadi eliminasi dan substitusi atau dengan cara campuran. Ternyata kalian juga bisa menggunakan metode yang lain yaitu dengan metode SARUS. Bagaimana metode SARUS itu dilakukan? Kalian bisa baca terlebih dahulu di rumah, silahkan dibaca bukunya. Di bahan ajar juga ada gambarannya, kalian boleh buka, boleh pelajari terlebih dahulu agar supaya besok ketika pertemuan selanjutnya kalian tidak bingung lagi ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya dulu tentang pembelajaran hari ini anak-anakku? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya, paham semua, mudah-mudahan paham semua. Baik, kalau seperti itu saya ucapkan terima kasih untuk hari ini, semoga hari kalian menyenangkan. Sebelum kita tutup, mari kita baca basmalah, alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Lisna masih ada Lisna? Kalau tidak ada nggak apa-apa deh, Kun Iklima silahkan dipimpin doanya. Siap, Ibu. Teman-teman, setelah kita belajar hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa, mengakhirinya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi Baik, terima salam. kasih, Kun Iklima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah Bukun? Halo Bukun? Iya, Ibu udah. Iya, terima kasih Oke. banyak Bukun dengan Sama-sama, Ibu. segala keterbatasan saya ya Allah. Ini dari pagi saya terkendala segala-gala Ibu ya Allah, penuh dengan